Beberapa hari telah berlalu sejak kedatangan Chun Xiao ke kota Nantian. Di pavilion tempat Chun Xiao menginap, Chun Xiao sedang menguap. Membosankan sekali. Ini sudah beberapa hari, kenapa harta rahasia Yuan Tian Supreme belum juga dibuka? Kata Chun Xiao yang sedang berbaring malas di sebuah kursi panjang. Chun Linglong sedang berdiri di sampingnya, sementara Chun Shengjian dan Chun Sui Huang sedang duduk di depannya. Tuan Putra Dewa, bersabarlah. Masih ada beberapa hari lagi sebelum tempat itu terbuka, kata Chun Sui Huang. Saudari Sui Huang benar. Kali ini para tetua dari berbagai kekuatan telah sepakat untuk menggunakan harta rahasia Yuan Tian Supreme sebagai tempat pelatihan generasi muda. Tidak akan ada ahli generasi tua yang diizinkan masuk, jadi itu akan membutuhkan banyak persiapan, kata Chun Shengjian. Mendengar itu, Chun Xiao menjadi semakin bosan. Chun Linglong yang melihat kebosanan tuannya itu tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia berkata, "Tuan muda, bukankah kamu ingin belajar guqin? Nona Sui Huang kebetulan pandai memainkan alat musik itu. Kenapa kamu tidak meminta nasihatnya?" Mendengar perkataan Chun Linglong, Chun Xiao langsung bangun. "Benarkah itu saudari Sui Huang? Apakah kamu benar-benar pandai bermain guqin?" tanya Chun Xiao bersemangat. "Itu hanya hobi. Dibandingkan dengan putri kebanggaan dari sekte Xian Wuqin, hal itu tidak layak untuk disebutkan," kata Chun Sui Huang dengan rendah hati. Chun Xiao menjadi sangat bersemangat. Lalu dia meminta Chun Sui Huang untuk mengajarinya bermain guqin dengan mata berbinar dan manja seperti anak kecil. Chun Shengjian sedikit terkejut dengan tingkah laku Chun Xiao itu. Apakah ini merupakan karakter adik Xiao yang sebenarnya? Tanya Chun Shengjian kepada Chun Linglong. "Dia akan serius saat waktunya untuk serius," jawab Chun Linglong. Sebagai pelayan setia Chun Xiao, Chun Linglong sangat memahami karakter seperti apa Chun Xiao itu. Dia juga tahu tentang kebiasaan dan hobinya. Chun Xiao sangat suka minum teh. Saat tiba di kota Nantian, sebagai pelayan yang perhatian, Chun Linglong langsung mencari informasi tentang berbagai teh terkenal di kota Nantian. Kebetulan ada teh yang disebut teh Jiwa Kingxin yang sangat dipuji oleh orang-orang di kota Nantian. Chun Linglong berencana membelikan teh itu untuk Chun Xiao. Segera, Chun Linglong pergi ke pasar kota Nantian, tempat teh Jiwa Kingxin dijual. "Nona, kamu memiliki mata yang bagus. Teh ini sangat halus dan terasa manis di mulut. Kebetulan aku punya sekotak teh yang berumur 10.000 tahun, dan harganya hanya... Aku akan membelinya," sela Chun Linglong. Meskipun dia dikenal sebagai pelayan Chun Xiao, tapi Chun Linglong sebenarnya merupakan putri bangsawan dari keluarga Chun. Dirinya sama sekali tidak kekurangan uang. Saat Chun Linglong akan membayar teh itu, tiba-tiba seseorang melesat ke depan dan memegang kotak teh itu terlebih dahulu. "Bos, aku akan membeli teh ini. Berapa harganya?" kata orang itu sambil melirik ke arah Chun Linglong dengan senyuman yang penuh provokasi. Dia adalah Heitu, pengikut urutan 5 keluarga Chun, Chun Wanjie. Melihat perilaku orang di depannya itu, Chun Linglong masih tetap tenang. Dia tidak terpancing. Chun Linglong sebenarnya tidak tahu identitas orang ini, tapi dia menyadari bahwa orang di depannya ini sengaja memprovokasinya. "Orang ini mengingatkanku pada seseorang," pikir Chun Linglong di dalam hatinya. Dia mengacu pada Lan Qingya, orang yang dulu sering memprovokasinya.
Chun Linglong lalu berkata kepada penjual teh itu, "Bos, di mana lagi tempat yang menjual teh Jiwa Kingxin ini?" Melihat provokasinya tidak berhasil, Heitu merasa sedikit terkejut, tapi dia tidak menyerah. "Aku akan membeli semua teh di kota ini," kata Heitu dengan muka yang semakin sombong. Mendengar itu, Chun Linglong merasa terkejut, tapi alih-alih marah, dia malah berkata sambil menangkupkan tinjunya, "Sepertinya kamu sangat suka minum teh. Mungkinkah kamu adalah rekan tahu dari Guang Jidongsu? Rumornya dia sangat ahli dalam memilih teh yang berkualitas." Mendengar perkataan Chun Linglong itu, ekspresi Heitu menjadi jelek. "Tidak, kenapa wanita ini sama sekali tidak terpancing?" kata Heitu di dalam hatinya. Saat dirinya akan mencoba memprovokasi Chun Linglong lagi, sebuah sosok dengan aura yang mengerikan muncul di belakangnya. "Mencoba memprovokasi putri bangsawan keluarga Jun? Apakah kamu bosan hidup?" kata sosok itu. Merasakan aura berbahaya di belakangnya, Heitu panik untuk sesaat, lalu dia buru-buru melompat menjauh. Sosok itu adalah Chun Zhangjian. Dia lalu memberitahu Chun Linglong tentang identitas Heitu. "Orang ini adalah pengikut Chun Wanjie. Dia sengaja datang ke sini untuk mengincarmu," kata Chun Zhangjian. Seperti yang diharapkan, Chun Linglong menimpali. Setelah melihat sosok yang tiba-tiba muncul di belakangnya adalah Chun Zhangjian, Heitu menjadi tenang kembali. "Ternyata itu si urutan 10 Chun Zhangjian. Aku dengar kamu dulu pernah dipukuli oleh Chun Xiao. Sekarang, apakah kamu malah ingin menjadi pesuruhnya?" kata Heitu dengan sinis. Saat masa lalu kelamnya dibeberkan kembali, Chun Zhangjian hanya bisa menghela napas. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan. Melihat gerakan Chun Zhangjian itu, Heitu menjadi waspada. Namun belum sempat dia melakukan apapun, angin kencang langsung menerpa wajahnya. Lalu sebuah pedang menghunus di lehernya dalam sekejap. "Kamu tahu siapa aku dan masih berani memprovokasiku? Apakah Chun Wanjie yang menyuruhmu melakukan ini?" kata Chun Zhangjian dengan dingin. Heitu merasa ketakutan. Keringat dingin mengalir dari keningnya. Sangat cepat, seperti yang diharapkan dari urutan keluarga Chun. "Aku sama sekali bukan tandingannya," pikir Heitu di dalam hatinya. Namun saat memikirkan siapa yang mendukungnya, dia menjadi tenang kembali. "Kamu juga tahu kalau aku adalah pengikut tuanku yang perkasa, tapi kamu masih berani mengancamku," kata Heitu sambil tersenyum mengejek. Melihat orang di depannya masih berani memprovokasinya, Chun Zhangjian berniat memberinya pelajaran. Namun sebelum dia bisa bergerak, sebuah suara yang menggelegar terdengar di telinganya. "Chun Zhangjian, kamu juga salah satu dari 10 urutan, tapi sekarang kamu malah menjadi pesuruh Chun Xiao itu. Jika memang begitu, kamu sama sekali tidak pantas menyandang gelar urutan 10 keluarga Jun." Suara itu berasal dari urutan 5 keluarga Jun, Chun Wanjie. Dia sedang berdiri di atas atap sebuah bangunan sambil memandang ke arah Chun Zhangjian dengan senyum menghina. Melihat orang yang muncul itu, Chun Zhangjian menjadi waspada. "Chun Wanjie, apa yang kamu inginkan?" kata Chun Zhangjian sambil menatap Chun Wanjie dengan penuh kewaspadaan.
Kamu bertanya aku ingin apa? Aku hanya ingin memberi sedikit pelajaran pada saudara muda klan yang tidak kompeten, kata Chun Wan-jie sambil mengangkat tangannya. Lalu sebuah petir yang sangat besar muncul dari tangannya. Gemuruh, Chun Wan-jie mendorong telapak tangannya dan petir besar itu langsung menyambar ke arah Chun Shengjian. Chun Shengjian menggertakkan giginya saat melihat serangan itu. Dia tidak bisa menghindar karena ada Chun Linglong di belakangnya. Saat serangan itu akan mencapai dirinya, Chun Shengjian langsung menghunus pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Swosh, jedar. Petir itu terbelah menjadi dua dan melewatinya. Tapi meskipun begitu, tangannya masih gemetar. Dia merasakan kesemutan di seluruh tubuhnya. Sial, kejam sekali. Jika serangan ini mengenai Chun Linglong, dia pasti akan kehilangan separuh hidupnya, kata Chun Shengjian di dalam hatinya. Melihat serangannya dipatahkan, Chun Wan-jie tidak terkejut. Membelah guntur dengan pedang, seperti yang diharapkan dari urutan 10. Jika kamu bahkan tidak bisa memblokir serangan seperti ini, itu akan sangat mengecewakanku, pikir Chun Wan-jie. Chun Wan-jie, harta rahasia Yuan dan Supreme akan segera terbuka, tapi kamu malah bertarung dengan saudaramu sendiri. Apakah kamu ingin membuat semua orang menertawakan keluarga Chun? Kata Chun Shengjian dengan nada tegas. Mendengar itu, ekspresi Chun Wan-jie menjadi semakin dingin. Bertarung dengan saudaramu? Tidak, ini hanya peringatan untuk kalian. Kembalilah dan beritahu Chun Xiao itu untuk tidak bersikap sombong di masa depan, kata Chun Wan-jie dengan keras. Chun Shengjian meneteskan keringat dingin saat mendengar perkataan Chun Wan-jie itu. Tapi sebenarnya dia tidak takut dengan ancaman Chun Wan-jie. Dia malah khawatir Chun Xiao akan bertindak gegabah dan langsung membunuh Chun Wan-jie setelah dirinya mendengar ancaman itu. Setelah memberi peringatan, Chun Wan-jie tidak terus menyerang. He Tu juga langsung kembali ke sisi Chun Wan-jie. Haha, tuanku memang yang terbaik. Kalian berdua beritahu putra dewa itu, tuanku pasti akan menjadi pilar masa depan keluarga Chun, kata He Tu sambil melihat ke arah Chun Shengjian dan Chun Linglong dengan tertawa sinis. Jangan banyak bicara, He Tu. Ayo kita pergi, salah Chun Wan-jie. Baik tuan. He Tu langsung diam. Lalu mereka berdua pun berbalik dan pergi dari tempat ini. Chun Shengjian hanya bisa menggerutu sambil memegangi tangannya yang masih mati rasa. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Chun Linglong, yang ternyata dia sedang memegangi sekotak teh di tangannya. Chun Shengjian tidak tahu harus tertawa atau menangis saat melihat itu. Ternyata pada saat keributan tadi, Chun Linglong masih sempat-sempatnya membelikan sekotak teh untuk Chun Xiao. Chun Shengjian hanya bisa menghela napas. Lalu dia menyarungkan pedangnya dan memeriksa tangannya. Tidak ada yang serius, hanya sedikit mati rasa, kata Chun Shengjian. Apakah kamu akan memberitahu Tuan Putra Dewa tentang kejadian ini? Tanya Chun Linglong. Saat memikirkan apa yang akan dilakukan Chun Xiao setelah mendengar berita ini, keringat dingin mengalir di wajah Chun Shengjian. Pada akhirnya, dia hanya menarik napasnya. Lupakan saja, aku tahu seperti apa karakter adik Xiao. Sebentar lagi harta rahasia Yuan Tian Supreme akan terbuka. Jadi lebih baik mereka tidak bertengkar satu sama lain, kata Chun Shengjian.
Mendengar itu, ekspresi Chun Linglong menjadi aneh. "Kamu telah banyak berubah," kata Chun Linglong sambil tersenyum tipis. Kemudian mereka berdua pun kembali ke pavilion tempat Chun Xiao tinggal. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di depan pavilion dengan tercengang. Terdengar suara-suara aneh dari dalam pavilion. "Itu, suara apa itu?" tanya Chun Zhengjian yang merasa keheranan. Raut muka Chun Linglong juga menjadi rumit saat mendengar suara itu. "Mungkin itu Tuan Putra Dewa yang sedang bermain gukin," kata Chun Linglong. Sementara itu di dalam pavilion, Chun Xiao sedang memainkan lagu dari kehidupan sebelumnya dengan gukin. Itu terdengar sangat aneh di telinga semua orang. Sesaat kemudian, Chun Linglong dan Chun Zhengjian pun membuka pintu dan masuk. "Lihat, aku benar," kata Chun Linglong. "Oh, kalian sudah kembali? Dari mana saja kalian? Sayang sekali kalian melewatkan pertunjukanku." Yang belum sempat Chun Xiao menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya berubah menjadi serius. Lalu dia langsung muncul di depan Chun Zhengjian dalam sekejap dan memegang lengannya. Chun Zhengjian sangat terkejut saat Chun Xiao tiba-tiba muncul di depannya. "Adik Xiao, ada apa?" tanya Chun Zhengjian. "Kakak Zhengjian, dengan siapa kamu bertarung?" kata Chun Xiao dengan ekspresi yang sangat serius. Dia telah melihat ada aura petir yang terakumulasi di dalam meridian Chun Zhengjian. Jika itu tidak ditangani dengan benar, itu pasti akan menyebabkan kerusakan internal yang tidak dapat diperbaiki. Chun Xiao lalu mengeluarkan ki keemasan miliknya. "Kakak Zhengjian, tahanlah sebentar," kata Chun Xiao. Chun Zhengjian tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Namun belum sempat dia bertanya apa yang akan dilakukan Chun Xiao. Bam! Chun Xiao memukul dada Chun Zhengjian dengan telapak tangannya. Ki keemasan langsung memasuki tubuh Chun Zhengjian dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Chun Zhengjian menggertakkan giginya karena kesakitan. "Ini, petir Chun Wanjie sebenarnya tertinggal di meridianku. Sial! Ah!" Setelah beberapa saat teriakan Chun Zhengjian, Chun Xiao melepaskan tangannya. Chun Zhengjian pun terjatuh ke tanah, namun ekspresinya menjadi lebih baik. Perasaan mati rasanya menghilang sepenuhnya. Apakah adik Xiao menggunakan energi spiritualnya untuk membersihkan meridianku? Chun Zhengjian berkata di dalam hatinya. "Kakak Zhengjian, katakan sejujurnya, siapa yang menyakitimu?" tanya Chun Xiao dengan ekspresi serius. Melihat ekspresi serius itu, Chun Zhengjian akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, di tempat Chun Wanjie dan pengikutnya berada. "Tuan, Anda adalah yang terkuat di dunia. Kenapa Tuan tidak menekan Chun Xiao secara langsung saja?" tanya Heitu. Chun Xiao tidak bisa dianggap remeh. Dia memiliki dua fisik, yaitu tubuh suci kuno dan tulang suprimasi. Selain itu, harta rahasia Yuan Tian Supreme akan segera terbuka. Bertarung dengan Chun Xiao akan mempengaruhi kondisiku. Aku pasti akan dikritik oleh para tetua itu jika aku benar-benar bertarung dengan Chun Xiao, kata Chun Wanjie dengan tenang. Orang-orang tua itu pasti buta karena mendukung seorang pemula, kata Heitu sambil mendengus. Jika Chun Xiao punya otak, dia pasti akan menunggu sampai kita selesai menjelajahi harta rahasia Yuan Tian Supreme terlebih dahulu sebelum dia datang menemuiku, kata Chun Wanjie. Namun,
Tepat pada saat dia selesai mengatakan itu, sebuah getaran mengguncang pavilion tempat mereka berada. Sial, ekspresi Chun Wan-jie berubah. Dia buru-buru membawa Haito keluar dari pavilion itu. Dan saat itulah, sebuah tangan emas raksasa menghantam pavilion tempat mereka berbicara sebelumnya. Boom! Pavilion itu langsung hancur dan rata dengan tanah. Debu berterbangan kemana-mana. Di atas langit dekat pavilion yang hancur itu, Chun Xiao sedang melayang sambil mengulurkan tangannya. Ternyata, serangan segel penguasa manusia itu dilakukan oleh Chun Xiao. Aku adalah orang yang terus terang. Jika seseorang menyinggungku, aku pasti akan segera membalas dendam, kata Chun Xiao dengan tenang. Mendengar itu, ekspresi Chun Wan-jie menjadi jelek. Dasar orang gila, kata Chun Wan-jie sambil menggertakkan giginya. Dia baru saja mengatakan bahwa Chun Xiao pasti tidak akan mengambil tindakan secepat ini. Tapi sesaat kemudian, dia langsung ditampar wajahnya. Hal itu membuat Chun Wan-jie sangat marah. Chun Xiao, apa maksudnya ini? Kata Chun Wan-jie sambil menatap Chun Xiao dengan dingin. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Alam rahasia akan segera terbuka. Tapi kau malah menyakiti saudaramu. Siapa yang memberimu keberanian? Chun Xiao juga membalas tatapan itu. Itu hanya hukuman ringan. Tidak akan ada yang terjadi padanya. Apakah kamu, putra dewa keluarga Chun, begitu picik? Kata Chun Wan-jie. Kamu benar, aku memang picik. Chun Xiao tersenyum sinis. Kemudian dia melesat melewati Chun Wan-jie. Gerakannya sangat cepat, bahkan Chun Wan-jie pun tidak bisa mengikutinya. Dalam sekejap, Chun Xiao tiba di depan Haito dan mencengkeram kepalanya dan menghantamkannya ke tanah. Boom! Ini hanya hukuman kecil, tidak akan ada yang terjadi padanya. Bukankah ini yang dimaksud saudara klan? Kata Chun Xiao dengan dingin. Ekspresi Chun Wan-jie berubah saat melihat itu. Dia menjadi sangat marah. Chun Xiao, Chun Wan-jie meraung. Ribuan petir muncul dari telapak tangannya. Itu adalah seni bela diri tipe petir yang sangat kuat, yang disebut 8 telapak guntur gersang. Chun Wan-jie lalu menyerang Chun Xiao dengan jurus itu. Heh, kamu memanggilku picik, tapi kamu marah sekarang, Chun Xiao berkata dengan sinis. Kemudian ki keemasan muncul dari telapak tangannya. Chun Xiao tidak menggunakan jurus apapun. Dia langsung memblokir serangan Chun Wan-jie dengan telapak tangannya itu. Bam! Tangan Chun Wan-jie langsung patah setelah benturan itu. Dia lalu terpental sejauh ratusan meter. Tuan, Haito berteriak tidak percaya saat melihat tuannya diterbangkan hanya dalam satu serangan. Dia menjadi sangat marah. Haito lalu menggunakan seni bela diri terkuat dari suku awan hitam, inkarnasi kabut hitam. Tubuhnya langsung berubah menjadi kabut hitam dan dalam sekejap dia muncul di belakang Chun Xiao. Pergilah ke neraka, Haito berteriak dengan niat membunuh. Ekspresi Chun Xiao tidak berubah saat melihat serangan itu. Dalam sekejap, sebuah tungku hitam muncul dari tangannya. Itu adalah tungku api neraka. Kemudian, sebuah cahaya emas keluar dari tungku itu dan melesat ke arah Haito dengan sangat cepat. Ekspresi Haito langsung berubah. Ini, apa ini? Tidak! Dengan sangat cepat,
Haitu langsung tersedot ke dalam tungku itu. "Hentikan!" teriak Chun Wan-jie. Dia berniat menyelamatkan Haitu. Chun Wan-jie lalu mengangkat tangannya dan membentuk sebuah segel. Petir menakutkan mengelilingi tubuhnya. "Aku mempraktikkan dharma tertinggi dan memiliki tubuh pertempuran bencana guntur. Aku mengendalikan semua malapetaka guntur, dan sekarang aku akan menghukummu atas nama surga. 8 guntur terlarang." Chun Wan-jie meraung ke langit. Awan hitam bergulung dan sebuah guntur raksasa muncul dan menyambar Chun Xiao dengan momentum yang menakutkan. Ekspresi Chun Xiao tidak berubah sama sekali saat melihat serangan itu. Menghukum atas nama surga, bahkan surga pun harus tunduk pada putra dewa ini, apalagi orang sepertimu. Setelah mengatakan itu, ribuan senjata ilahi muncul dari tangan kirinya, dan naga emas raksasa muncul dari tangan kanannya. Chun Xiao menggunakan 2 jurus sekaligus, yaitu formula tempur yang merupakan jurus dari keluarga Jun, dan penjara surga naga sejati dari Zulong yang dia dapatkan saat memurnikan esensi naga. Chun Xiao lalu mengulurkan tangannya ke depan. Kedua jurus itu pun bergabung dan langsung menyerang ke arah guntur itu. Tidak ada penundaan apapun, guntur itu langsung hancur. Naga emas dan ribuan senjata ilahi terus melesat ke arah Chun Wan-jie tanpa melemah sedikit pun. Ekspresi Chun Wan-jie berubah. Bayangan naga emas dan ribuan senjata ilahi dalam sekejap langsung memenuhi matanya. Boom! Ledakan besar terdengar ke segala arah. Api membumbung tinggi ke langit. Batu bertaburan. Chun Wan-jie langsung terlempar ke udara dan mendarat di tanah dengan keras. Di sisi lain, teriakan Haitu yang ada di dalam tungku api neraka juga tiba-tiba berhenti. Dia telah dimurnikan sepenuhnya. Chun Xiao lalu mendarat ke samping Chun Wan-jie dengan ekspresi dingin. Chun Wan-jie mencoba bangkit kembali, namun Chun Xiao langsung menendangnya dengan keras, dan dia pun terlempar puluhan meter lagi. Melihat itu, Chun Shengjian dan Chun Sui Huang yang sedang menonton dari samping merasakan hawa dingin di dalam hati mereka. Ekspresi dingin Chun Xiao itu sangat menakutkan, sehingga membuat urutan 10 dan urutan 7 keluarga Jun itu meneteskan keringat dingin. Sementara itu, Chun Wan-jie mencoba bangkit lagi, tapi dia terjatuh kembali. "Sial, jika itu 10 tahun lagi, aku tidak akan kalah," kata Chun Wan-jie sambil menggertakkan giginya. "Aneh sekali, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku saat aku berumur 11 tahun. Tapi kamu berpikir bisa mengalahkanku 10 tahun lagi?" Chun Xiao berkata dengan nada dingin. Mendengar perkataan Chun Xiao itu, Chun Wan-jie merasa semakin frustasi, tapi dia tidak mau menyerah. Di sisi lain, orang-orang yang mendengar keributan di tempat ini sudah mulai berkumpul. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ada ledakan besar? Lihat, rumah besar itu runtuh," seru seseorang. Sepertinya ada pertengkaran internal di keluarga Jun, dan pertengkaran itu pasti cukup sengit sehingga membuat keributan sebesar ini, kata seorang lainnya. Melihat orang-orang mulai berkumpul, Chun Shengjian menjadi cemas. Jika berita tentang pertengkaran internal keluarga Chun menyebar, itu pasti akan merusak reputasi mereka. "Adik Xiao, selesaikan ini dengan cepat," kata Chun Shengjian menggunakan pikiran spiritualnya kepada Chun Xiao. "Mengerti," jawab Chun Xiao singkat.
Kemudian Chun Xiao berjalan ke arah Chun Wanjie dan mengulurkan tangannya. Dia lalu menjambak rambut Chun Wanjie dan mengangkatnya. "Kenapa kamu tidak menjadi urutan 5 saja dengan patuh? Bukankah bodoh melakukan ini demi harga dirimu yang murahan itu?" Chun Xiao berkata dengan acuh tak acuh. "Tidak, aku belum kalah. Selama aku diberi waktu, aku tidak akan kalah dari siapapun," kata Chun Wanjie yang masih keras kepala. "Kamu lahir dari garis keturunan sampingan dan selalu ditindas. Aku mendapatkan semua sumber daya yang aku butuhkan dengan mudah, tapi kamu harus bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Jadi kamu iri padaku. Apakah ini alasanmu menindas yang lemah dan menyerang saudara satu klanmu? Sekarang aku akan memberimu 2 pilihan: menyerah padaku dan menjadi budakku, atau mati." Chun Xiao berkata dengan dingin. Kamu berani membunuhku?" Chun Wanjie berkata dengan tidak percaya. "Kenapa tidak? Bahkan jika aku membunuhmu, apakah menurutmu keluarga Chun akan menghukumku? Lagi pula, kamu bukanlah siapa-siapa di keluarga Chun," kata Chun Xiao dengan niat membunuh. Chun Wanjie mencoba untuk berdiri lagi. "Berlutut," perintah Chun Xiao sambil mengeluarkan auranya. Chun Wanjie tidak bisa menahan aura itu dan jatuh kembali ke tanah. "Kesabaranku terbatas. Aku hanya akan memberimu 3 napas. Sekarang tentukan pilihanmu." 3. Chun Xiao mulai menghitung mundur. "Apa aku akan menyerah seperti ini?" Chun Wanjie menggertakkan giginya. 2. Chun Xiao menghitung lagi. "Anak ini, dia benar-benar berniat membunuhku." Chun Wanjie mulai merasa takut. Namun tiba-tiba dia teringat sosok seorang gadis muda dan hatinya pun menjadi melunak. Chun Wanjie bersedia tunduk pada tuan muda," kata Chun Wanjie dengan keras. Dia akhirnya menyerah dan bersujud di depan Chun Xiao sebelum hitungan mundur berakhir. Melihat itu, Chun Xiao mengangguk sedikit. Lalu dia mengulurkan tangannya dan sebuah ki emas muncul di telapak tangannya. Chun Xiao lalu menekan dahi Chun Wanjie dan memasukkan ki emas itu ke istana ilahi di dalam pikirannya. Itu adalah tanda budak. Mereka yang dicap dengan tanda ini tidak akan mampu melawan tuannya. Tentu saja itu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama. Akan sangat sulit jika menanamkan tanda budak ini secara paksa. "Pilihanmu mengejutkanku. Aku pikir kamu lebih baik mati daripada menyerah," kata Chun Xiao. Dia sebenarnya tidak benar-benar berniat membunuh Chun Wanjie. Bagaimanapun, Chun Wanjie masihlah urutan 5 keluarga Chun. Meskipun membunuhnya tidak akan membuatnya dihukum berat, tapi itu masih akan menyebabkan banyak masalah. Chun Xiao terlalu malas menghadapi hal itu. Lebih baik terus meningkatkan dirinya. "Aku memiliki saudara perempuan yang masih diasingkan di dunia bawah saat aku masih muda. Aku sudah bersumpah untuk membawanya kembali ke dunia atas. Jadi aku tidak bisa mati sekarang," kata Chun Wanjie. Mendengar itu, Chun Xiao sedikit terkejut. Dia tahu dari kakeknya bahwa dunia ini dibagi menjadi 9 langit dan 10 bumi. 9 langit mengacu pada dunia atas. Alam mistik Huang Tian adalah salah satu tempat di dunia atas. Sedangkan 10 bumi mengacu pada 10 benua di dunia bawah. Secara umum, batas antara 9 langit dan 10 bumi sangat sulit untuk ditembus.
Jika seseorang ingin membawa orang dari dunia bawah, harganya sangat mahal. Selain itu, kultivasinya juga harus sangat tinggi. Tak heran Chun Wan-jie bekerja keras untuk meningkatkan kultivasinya. Ternyata dia ingin pergi ke dunia bawah dan mencari adiknya. Jika memang begitu, kenapa kamu membuat masalah di sini? Jika kamu punya waktu, mengapa tidak menggunakannya untuk berlatih? Tahukah kamu, saat kau sedang bertengkar denganku sekarang, mungkin adikmu sedang menderita di tempat itu. Chun Xiao terus menceramahi Chun Wan-jie. Chun Wan-jie menggertakkan giginya dengan keras. Namun pada akhirnya, dia hanya bisa mengeluarkan air mata dan menerima semua yang dikatakan oleh Chun Xiao itu.